Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Arif Bima Suryanto dari SMA Negeri 1 Saringin. Dan saya, Lina Yanti Sebari dari SMP Ibnu Akil. Dan saya, Putri Hendrawati dari STM Sarangkulang 01. Oke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Ibu. Pak Anto, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Anto, mohon maaf nih, sebelum kita melakukan coaching, saya terlebih dahulu akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian dalam kegiatan ini. Coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan pendekatan Tirta atau belum, terkait juga dengan kompetensi mendengarkan dengan rasa, serta bagaimana coach dan coachee dalam merespon serta menanggapi dari proses coaching ini, terkait juga apakah proses kemitraan sudah berjalan atau belum, dan penggalian potensi diri. Nah, pertanyaan pertama nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kompetensi dalam mendengarkan aktif Bu dengan menggunakan metode rasa. Lalu yang kedua adalah kehadiran penuh atau mindfulness, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, untuk menggali potensi dari coaching. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi Bapak yang ingin diambil yang secara spesifik yang seperti apa nih pada saat nanti saya melakukan observasi? Untuk kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, karena itu kaitannya penting untuk penggalian potensi dari pihak coaching. Lalu yang kedua adalah mindfulness Ibu, mindfulness karena itu juga kompetensi harus ditingkatkan oleh pihak coach agar potensi dari coaching bisa terbuka atau bisa tersampaikan dengan baik. Iya baik, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak, kompetensi atau indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator kompetensi yang ingin dikembangkan adalah saya ingin pada coaching kali ini pihak coaching itu dapat menggali semua potensi dari dirinya melalui pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, sehingga pihak coaching itu bisa menggali, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Oke baik, demikian Bapak observasinya, silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Bu ya. Ibu, saya dengar kemarin mau ngobrol sama saya nih. Kira-kira apa sih Bu yang mau diobrolin? Iya Pak, ini saya ada sedikit masalah karena kan saya saya minta pembelajaran KRI. Jadi pas pembelajaran KRI itu ada beberapa anak yang kurang fokus dalam pembelajaran ini, kemudian tidak mengerjakan tugas juga gitu Pak. Jadi mereka sepertinya bosan gitu Pak. Kadang pas pembelajaran saya juga mengantuk begitu Pak. Ya. Itu masalah saya Pak. Ya Bu, jadi kondisi yang Ibu hadapi saat ini, anak tidak fokus Bu ya dalam pembelajaran KAI Bu ya, jarang mengerjakan tugas, lalu mengantuk Bu ya, bosan mungkin anak-anak Bu ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu mau dapat apa sih pada sesi coaching kita nih? Ya, saya ingin menemukan solusi agar pembelajaran anak di kelas itu dapat berjalan dengan baik Pak, sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu Pak.
Oke, berarti harapannya pembelajarannya bisa lebih optimal Bu ya, anak-anak lebih aktif dalam belajar, nggak mengantuk dan antusias mungkin Bu ya dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu apa sih yang membuat anak-anak itu kurang fokus dalam belajar gitu, atau yang bikin mereka ngantuk itu biasanya apa sih Bu? Jadi kalau di pembelajaran kayak itu kan Pak ada menghafal gitu ya Pak ya, seperti menghafal surat pendek, ada menghafal asmaul husna gitu Pak. Mungkin mereka jadi tidak suka gitu Pak dengan menghafal itu, gitu seperti itu. Oke, berarti anak-anak itu tidak suka menghafal Bu ya. Iya. Nah, saat kondisi itu terjadi, biasanya yang Ibu lakukan itu apa? Eh, Seperti ini Pak, saya mungkin dari metode yang saya pelajari gitu ya Pak ya, mungkin mereka kurang ini gitu Pak, kurang cocok dengan mereka gitu seperti itu. Jadi saya mungkin berusaha untuk lebih menggunakan metode model pembelajaran yang menarik. Kemudian seperti saya juga memberikan banyak speaking mungkin Pak seperti itu ya, agar bisa memotivasi anak gitu Pak. Oke. Nah, tadi Ibu menjelaskan tentang metode pembelajaran yang menarik Bu ya. Iya. Salah satunya dengan menggunakan atau menyisipkan ice breaking Bu ya Betul. dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu selain ice breaking, apakah ada metode lain yang membuat anak-anak itu lebih semangat dalam belajarnya Bu? Saya pernah Pak menggunakan model pembelajaran match Pak waktu itu pada materi Asmaul Husna. Jadi match itu kan kartu berpasangan ya Pak ya. Jadi Asmaul Husna dengan artinya jadi anak berpasangan mencari kartu Asmaul Husna itu. Nah, kemudian diselingi speaking juga, dan alhamdulillah dengan tanpa disadari oleh mereka dapat menghafal gitu Pak. Seperti itu. Oke, jadi menggunakan atau menggunakan fasilitas apa match ya? Match, Oke, ya, model pembelajaran menghafal dengan menggunakan kartu Bu ya. Nah, dan waktu itu efektif Bu ya. Alhamdulillah Pak. Oh, efektif. Bisa. Nah, bila itu dikatakan efektif, adakah hal yang menjadi hambatan Ibu saat menerapkan metode match itu dalam kegiatan pembelajaran? Hambatannya ada nggak Bu biasa? Kalau hambatan sih tidak ada Pak ya. Hanya saja mungkin sayanya harus lebih menambah waktu, kemudian lebih kreatif lagi dalam membuat model pembelajaran di sini, seperti membuat kartu-kartunya, perencanaan belajarnya seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau melihat kondisi yang sekarang itu kalau kita punya rentang 1 sampai 10, nah dengan kondisi saat ini Bu ya, tanpa menggunakan model match tadi, nah itu ada di rentang nomor berapa itu dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya mungkin rentang 5 sampai 6 ya Pak. 5 sampai 6 kondisi partisipasi aktif Betul. anak belajar Bu ya dalam kelas. Nah, yang Ibu harapkan ada di nomor berapa? Saya berharap di rating 89 Pak. 89 Ya. dengan menggunakan metode match tadi. Nah, selain match ada lagi Bu yang lain mungkin agar anak itu lebih antusias lagi, karena pastinya kan Ibu juga harus menyediakan metode yang tidak membuat anak bosan Bu ya. Kalau match terus seperti apa nanti kondisinya. Nah, barangkali Ibu ada alternatif lain selain menggunakan metode match tadi? Ya, selain metode itu, kemudian saya tadi diulang lagi Pak untuk ice breakingnya mungkin lebih beragam. Kemudian ada lagi model pembelajaran yang pesan berantai. Oke, pesan berantai. Pesan berantai mungkin bisa anak dengan tidak sengaja dapat menghafal seperti itu Pak. Oke, berarti ada beberapa variasi Bu ya. Selain match, Ibu bisa menggunakan metode-metode yang lain ya Bu ya. Saya yakin Ibu juga banyak variasi-variasi yang lain Bu ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu ya. Nah, kira-kira Ibu yang paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini menggunakan metode yang mana Ibu? Mungkin match Pak. Match ya, oke. Karena apa Ibu, ada alasannya kenapa match Ibu lebih utamakan daripada pesan berantai tadi? Karena saya juga pernah melakukan match gitu ya. Kemudian jadi secara tidak sengaja anak akan menghafal gitu Pak. Oke, berarti
tidak mau anak-anak itu distimulus untuk lebih menghafal Bu ya dalam pembelajaran. Oke, saya sangat setuju sekali Bu, apapun metodenya yang penting bisa membuat anak lebih aktif dalam pembelajaran Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan dilakukan metode mapping itu? Insya Allah secepatnya Pak. Mungkin hari Kamis depan ya. Oke. Pas waktu pembelajaran kayak ini Pak. Oke, baik Ibu. Nah, ini kita udah ada di sesi terakhir nih Bu. Nah, kira-kira setelah kegiatan coaching ini apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Pak, saya sudah menemukan solusinya berkat bantuan Bapak ya pada obrolan hari ini, sehingga saya bisa mudah-mudahan ya Pak ya lancar bisa menerapkan model, metode dan explaining-nya gitu Pak, biar lebih anak memotivasi anak gitu lancar dalam pembelajaran. Ya, baik Ibu, semoga lancar Bu ya. Ini saya sudah tidak sabar mendengar cerita Ibu setelah menerapkan metode mapping ini. Ya, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas sudah mempercayai saya untuk memberikan sesi coaching ini. Mudah-mudahan lancar. Saya akhiri Bu ya. Terima kasih Pak Anto. Sama-sama Ibu. Ya, baik Pak, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi setelah tadi Bapak selesai melakukan kegiatan coaching. Nah, sebelum penutupan ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian? Ya, yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi, tentunya saya sudah berusaha untuk menerapkan metode Tirta pada saat coaching. Lalu saya juga menerapkan metode mendengarkan aktif dengan metode rasa, sehingga kegiatan coaching tersebut bisa berjalan menurut saya secara dua arah Bu ya, kita saling berkomunikasi dengan baik. Baik Pak, nah saya juga akan menyampaikan nih hasil catatan observasi saya dengan berbasis data. Tadi coaching sudah berjalan dengan baik, coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan ya Pak ya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di lain kesempatan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan coaching lainnya, yang pertama sepertinya saya juga perlu memperdalam lagi tentang metode Tirta Bu ya, karena menurut saya metode ini sangat penting untuk menggali potensi dari pihak coaching Bu. Lalu selanjutnya saya juga akan terus menerapkan metode rasa, mendengarkan aktif, dan yang terakhir mungkin saya akan menerapkan metode mindfulness Ibu, akan saya kembangkan lagi agar kita bisa memberikan umpan balik yang lebih mendetail tentang percakapan pada sesi coaching. Baik, demikian kegiatan pasca observasi kita kali ini ya Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Anto. Ya, Ibu hari ini akan melakukan coaching Bu ya. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian Bu ya dalam kegiatan coaching tersebut. Nah, kegiatan coaching yang Ibu lakukan apakah nanti sesuai dengan metode Tirta atau belum? Lalu yang kedua, nah di sini juga akan ada kompetensi mendengarkan aktif dengan metode rasa Bu ya. Dan yang terakhir, saya akan menilai bagaimana cara Ibu merespon atau memberikan umpan balik dalam kegiatan coaching tersebut. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Nah, pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana sih yang ingin Ibu ambil dan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak dan memberikan pertanyaan berbobot.
kepada coach. Oke, Coaching. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu. Nah, indikator atau kompetensi ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini itu apa sih Bu? Saya ingin coaching, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Pak. Oke, baik Ibu. Demikian kegiatan praobservasinya Ibu. Silakan Ibu bisa melakukan coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Tuti. Apa kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah. Nah Bu Ina, katanya Bu Ina ada yang mau disampaikan. Iya Bu, ini saya menginginkan ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu terkait permasalahan yang sedang saya alami Bu. Baik, kira-kira apa masalahnya Bu Ina? Iya, jadi belakangan ini saya merasa tidak bersemangat Bu dalam mengajar. Kemudian saya merasa kok beban kerja saya itu terlalu banyak Bu. Oke, nah idealnya Bu Ina tuh ingin seperti apa dari permasalahan ini? Dalam permasalahan ini saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang sedang saya alami Bu. Jadi adanya solusi terkait dengan beban kerja saya yang saya merasanya banyak. Kemudian juga saya kembali lagi bersemangat dalam proses pembelajaran di kelas Bu. Oke, jadi Bu Ina ingin kembali bersemangat dan beban kerjanya terbagi lah gitu ya. Betul, Jadi tidak Bu. hanya kepada Bu Ina ya. Iya. Kira-kira berdasarkan cerita Ibu, kondisi Ibu gambarkan ada di level mana? Ada di level 45 ya Bu ya. 45. Kira-kira menurut Ibu kondisi yang ideal yang menurut Ibu yang ingin tercapai itu di level berapa? Ada di level 89 Bu. 89. Baik. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan adanya itu tadi perubahan tersebut Bu? Ya mungkin saya menginginkan adanya pembagian beban kerja dengan teman sejawat, kemudian adanya pelatihan-pelatihan mungkin Bu terkait dengan pembelajaran supaya ketika saya kembali mengajar ke kelas itu saya menjadi lebih semangat, lebih antusias begitu Bu. Oke. Nah kira-kira selain itu ya menurut Ibu adakah strategi yang pernah Ibu terapkan sebelumnya gitu Bu? Sehingga apa yang menjadi masalah Ibu teratasi gitu. Ya, yang pertama terkait beban kerja, saya tuh menginginkan adanya dorongan atau bantuan daripada rekan sejawat Bu, bahu-membahu dalam membantu menyiapkan administrasi pembelajaran. Kemudian kalau untuk ke kelas mengajar begitu ya, adanya pelatihan-pelatihan yang menarik terkait dengan metode ataupun media pembelajaran sehingga pada saat saya mengajar di kelas itu pembelajarannya lebih bervariatif dan anak-anak itu menjadi lebih bersemangat begitu Bu. Oke. Nah untuk saya ini dari paparan Ibu tadi ya yang mudah untuk direalisasikan itu sekarang ini apa? Mungkin yang pertama saya akan membicarakan ini dengan kepala sekolah dulu Bu. Kemudian selanjutnya saya akan mencari teman yang kira-kira bisa membantu untuk memfasilitasi saya, entah itu memberikan kolaborasi pelatihan IT ataupun workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa meningkatkan motivasi ataupun kebutuhan dalam pembelajaran saya. Oke, kegiatan monitoring yang akan dilaksanakan ini kira-kira apa supaya kegiatan berjalan lancar? Mungkin akan saya lakukan secepatnya ya Bu, mengingat saya sendiri merasa saya tidak boleh berlarut-larut dalam dalam masalah ini begitu. Jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya Bu. Oke. Nah kira-kira Ibu dari percakapan tadi dengan kita tadi kali ini apa yang Ibu dapatkan?
dalam tadi ketika saya sudah di coaching sama ibu, ternyata saya bisa menemukan nih solusi daripada permasalahan yang sedang saya alami ya Bu ya. Jadi saya, ternyata saya membutuhkan dorongan atau sinergisitas dari rekan sejawat, kemudian pelatihan-pelatihan yang harusnya itu saya dapatkan untuk menunjang proses pembelajaran saya di kelas ya Bu. Oke, baik ya Bu, berarti sudah ada gambaran ya Bu ya. Nah, semoga nanti dengan rencana yang sudah Ibu agendakan ya, bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, baik kalau begitu, semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali ya Bu ya, untuk terus berkolaborasi. Nanti akan saya tunggu deh hasilnya ya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan dan diskusinya. Ya, sama-sama ya Bu Ina. Iya, terima kasih. Ya baik Ibu, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi Bu ya. Setelah tadi Ibu menyelesaikan kegiatan coaching Bu ya. Nah sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ibu terkait kegiatan coaching tadi ya Bu ya. Nah pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Ya, tadi di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu menjadi coaching untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusi-solusinya. Oke, baik Ibu ya. Nah pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya lebih memahami lagi cara proses tirta Pak, sehingga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung kegiatan Bu ya. Saya tutup untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu Bu ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Halo, Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Tuti. Apa kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ina. Nah Ibu Ina, sebelum Ibu melakukan coaching, terlebih dahulu sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan bersama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Bu, sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apakah ya yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, diantaranya pada coaching hari ini saya akan mengembangkan present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dengan rasa, dan menggali pertanyaan berbobot. Baik, nah pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pada kesempatan ini akan menggali secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Oke baik. Nah kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Dalam coaching kali ini saya menginginkan coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Oke baik. Nah demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Nah silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum Panto.
Waalaikumsalam Bu Wina. Apa kabarnya Pak Anto? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat juga. Iya sehat alhamdulillah. Pak Anto, kira-kira pada kesempatan diskusi kali ini kita akan membahas apa ya Pak? Iya Bu, jadi saya ini selaku wali kelas sedang menghadapi situasi di mana banyak anak didik saya yang mengeluhkan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu Bu. Jadi mereka bercerita ke saya bahwa ada beberapa mata pelajaran yang membuat mereka jenuh atau membuat mereka pusing dan akhirnya membuat mereka tidak paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru tersebut Ibu. Jadi itu mereka komplain ke saya terkait hal itu Ibu. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi peserta didik Bapak mengalami kejenuhan dalam menghadapi pembelajaran. Nah, kira-kira berdasarkan hasil pengamatan Bapak, selain daripada mereka faktor penyebab utama mereka mengalami kejenuhan itu kira-kira dilandasi oleh apa ya Pak kira-kira? Ya Pak, menurut saya sih mata pelajaran tersebut itu dibawakan dengan cara yang monoton Bu ya. Bukan pelajarannya yang monoton sih, cuman cara penyampaian guru di kelasnya yang membuat mereka bingung, pusing atau tidak paham karena guru tersebut secara terus-menerus menggunakan metode yang sama yaitu metode ceramah Bu, atau menurut saya sih teacher center Bu ya. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada guru, jadi peran aktif peserta didik itu tidak terlihat dalam pembelajaran gitu. Menurut saya sih itu Bu. Lalu selain monotonnya metode pembelajaran juga kalau saya lihat sih jarang sekali menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan inovatif Ibu. Jadi hanya menggunakan misalnya papan tulis saja, menjelaskan guru di depan seperti itu Bu, dan itu yang membuat anak mungkin merasa jenuh Bu ya dengan pelajaran. Iya betul, saya setuju sekali ya. Padahal dengan zaman yang sudah berkembang saat ini, kita seharusnya sebagai pendidik lebih inovatif kembali. Nah, baik Bapak, kira-kira berdasarkan yang Bapak ceritakan tadi, menurut Bapak nih langkah yang diinginkan oleh peserta didik itu dengan adanya guru yang ngajarnya teacher center dan lain sebagainya, kira-kira murid Bapak itu lebih menginginkan kepada kondisi pembelajaran yang seperti apa Pak? Ya. Kalau yang mereka inginkan sih mungkin anak SMA itu memang sudah lebih dekat lagi dengan teknologi Bu ya. Mereka sudah paham dengan cara menggali informasi di internet. Jadi menurut saya sih baiknya guru tersebut menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT Ibu, yang tentunya dapat diakses oleh peserta didik itu melalui perangkat yang mereka miliki. Karena kan sekarang setiap anak tuh punya handphone Bu ya. Betul, Nah, betul. dari handphone tersebut kita bisa manfaatkan kan tuh sebagai media pembelajaran agar siswa itu bisa lebih mampu untuk menerima materi pembelajaran. Mungkin bisa menggunakan game gitu Bu. Anak-anak kan biasa suka game Bu ya. Betul. Atau pembelajaran yang memang membuat mereka tertarik seperti ada visualnya, ada suaranya dan lain-lain. Seperti itu Ibu mungkin yang Iya. diinginkan oleh anak-anak tuh Bu. Biasanya seperti itu. Baik-baik. Jadi apa yang peserta didik inginkan adalah perubahan kondisi pembelajaran setidaknya berbasis IT. Ya. Baik Pak Anto, kira-kira langkah selanjutnya dukungan ataupun bantuan yang seperti apa yang Bapak inginkan untuk mewujudkan harapan-harapan yang tadi Bapak sampaikan? Ya, menurut saya sih dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah Bu ya. Nah, tentunya kita butuh dukungan dari kepala sekolah untuk setidaknya menerima aspirasi dari kita dan akhirnya bisa memberikan atau memfasilitasi kita untuk lebih berkembang Bu ya, dengan adanya pelatihan mungkin Bu, atau dengan adanya kombel Ibu. Nah, jadi menurut saya sih salah satu dukungan yang paling besar adalah pembentukan kombel Ibu ya, karena kombel itu kan biasanya rekan-rekan sejawat yang bisa saling sharing satu sama lain Bu, yang akhirnya dapat membantu
guru tersebut yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang kurang interaktif akhirnya bisa menerima atau mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, baik Pak, saya setuju sekali ya dengan Kombel tadi. Nah, kira-kira rencana-rencana yang tadi Bapak urai akan dilaksanakan kapan ya Pak? Ya, sepertinya untuk pembentukan Kombel itu bisa minggu ini Bu, pembentukan Kombel. Tentunya kita butuh koordinasi juga dengan pihak kurikulum Ibu, karena kan kalau Kombel biasanya selain kita pembentukan anggotanya harus ada jadwal pertemuan Kombelnya gitu Bu ya. Betul, Atau betul. misal Kombel ini membahas apa fokusnya, Kombel ini membahas apa. Jadi memang enaknya sih menurut saya di minggu ini pembentukan Kombel sesuai dengan tujuan dari Kombel tersebut. Mungkin ada Kombel yang fokus di pembelajaran, mungkin di masalah kesiswaan ada Kombel yang atau disiplin positif Bu ya. Iya. Nah, ada Kombel yang khusus membahas disiplin positif gitu. Jadi minggu ini sepertinya bisa Bu kita koordinasikan dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk pembentukan Kombel dan jadwal pertemuan Kombelnya. Wah, saya setuju sekali Pak terkait Kombel, disiplin positif dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira setelah rencana-rencana yang tadi Bapak paparkan, untuk mengukur ketercapaian dari rencana-rencana yang sudah Bapak susun tadi, dan untuk melihat apakah ini berimbas positif terkait peserta didik yang dialami di instansi Bapak, itu bagaimana Bapak cara untuk melihat itu? Ya, menurut saya sih cara melihat apakah pembelajaran itu berhasil atau tidak setelah diskusi melalui Kombel tersebut Bu Betul. ya. Salah satunya dengan melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran yang tentunya si peserta didik yang mengisi Bu, bukan gurunya. Jadi peserta didik diberikan misalnya kita bisa membuat link Google Form di akhir pembelajaran yang dibagikan oleh guru. Nanti peserta didik itu mengisi itu refleksi pembelajaran, apa yang mereka rasakan selama pembelajaran, apa yang mereka dapatkan, dan tentunya hasil pengisian mereka itu nanti bisa dilihat oleh guru dan kepala sekolah atau pihak kurikulum yang nantinya menjadi bahan evaluasi untuk memberi masukan atau memberi umpan balik yang positif agar guru tersebut bisa memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran yang dia lakukan. Wah, saya setuju sekali. Saya mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana, kemudian tujuan yang sudah Bapak siapkan bisa berjalan dengan baik. Amin. Kira-kira dalam diskusi kali ini ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Cukup Ibu, saya sudah merasa menemukan solusi dari permasalahan yang memang sebenarnya dihadapi oleh murid Bu ya, tapi saya selaku rekan sejawat juga tentunya harus memberikan umpan balik kepada guru yang bersangkutan agar tidak muncul komplain terkait dengan kegiatan pembelajaran terhadap mata pelajaran tersebut. Oke, baik Bapak. Mungkin sesi diskusi kali ini kita akhiri ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa berkolaborasi lagi untuk membicarakan diskusi seperti ini. Siap, amin. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. kesempatannya. Terima kasih. Bu Ina tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Anto. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Bu Ina, pada pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ya terkait indikator capaian yang diinginkan? Ya, alhamdulillah tadi pada saat coaching sudah dengan pendekatan Tirta, yakni menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Bu Ina. Menurut saya sebagai observer, Bu Ina tadi proses coaching yang Bu Ina dan Pak Anto sudah lakukan sudah berjalan dengan baik ya Bu. Juga proses alur yang juga sesuai dengan alur Tirta ya. Bu Ina juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan
kepada Pak Anto sehingga Pak Anto bisa menemukan solusi dari permasalahannya, ya Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Di antaranya adalah memperdalam lagi terkait dengan bagaimana proses dan pendekatan alur tirta itu sendiri, sehingga harapannya ketika pada saat coaching lanjutan atau coaching pada kesempatan lain, saya bisa lebih bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke ya, oke Bu, semoga kedepannya ya kita bisa melakukan coaching akan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kemudian saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Ina. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.